yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Buruh dan budak sudah menjadi kewajiban saya, sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya tutup dan saya lipat lidah saya untuk tidak membicarakan hal ini, karena bicara akan membawa bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana bagi para majikan saya. Jadi izinkan saya Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya mendongkak suara saya dan membuka suara saya. Dan jangan ditanya dan jangan dipotong. Jika waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak pernah menonggakkan wajah saya, terlebih di desa Karangsari, tempat saya dilahirkan. Pada saat itu, Pak Rasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang PKI yang sangat keji. Itulah mengapa PKI itu dilarang berkembang lagi. Karena PKI adalah pembunuh. Sumara itu PKI loh. Lah kok iya? Iya, bapaknya si Sumara itu PKI. Dulu ya, pernah loh bapak si Sumara itu diciduk oleh para tentara. Jadi bapaknya si Sumara itu dibawa lari oleh para tentara karena dia itu bergabung di anggota PKI loh. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Sulaiman PKI? Bapak saya bukan PKI. Ternyata benar kata Simbo. Dulu bapak saya nggak usah lah jadi Denis Kelapa, nggak usah lah jadi kursi andong, nggak usah lah nyetor gula. Lihat-lihat kan akibatnya bapak saya jadi kukutan diciduk sama tentara dan Naso diseret oleh tentara. Dewan Hakim yang terhormat, jika bapak saya salah, apakah saya dan Simbo berhak menerima semua itu? Dirampas, dikucilkan, bahkan diusir dari negeri sendiri. Apakah itu pantas bagi saya dan Simbo? Dewan Hakim yang terhormat, saya memohon kepada Bapak, apakah saya pantas menerima semua ini? Dikucilkan di negeri sendiri. Saya bekerja dengan juragan besar. Juragan besar itu bernama Bu Jurwati. Ketika saya bekerja, saya berkenalan dengan seseorang. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Aku jatuh cinta kepadanya. Aku
tidak tahu mengungkapkannya gimana, tapi aku benar-benar jatuh cinta kepadanya. Dan tak tahunya Mas Edi juga menaruh rasa kepadaku. Rasanya aku ingin terbang tinggi sekali. Kembali terdepak dan jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Karena Mas Edi ternyata telah tahu latar belakangku. Karena aku adalah anak seorang PKI. Sehingga dia tidak ingin menjadi pendampingku dan tidak mau menjadi suamiku. Dia tidak ingin menjadikan saya sebagai seorang istri, sebagai seorang pendamping hidupnya, karena saya adalah seorang anak PKI. Bayangan Bapak tidak lagi menguntit hidup saya. Dengan perantaran seorang cowok, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Persyaratan semua saya penuhi, baik dari biaya administrasi dari kelurahan, dan semua saya penuhi. Menjadi seorang TKW bukanlah hal yang mudah. Biaya administrasi, biaya dari kelurahan, saya usahakan untuk menjadi TKW. Karena saya yakin ketika saya menjadi seorang TKW, saya akan bisa merubah hidup saya. Dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah saya, Sumara binti Suliman. Menjadi seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi. Menjadi budak di negeri orang. Menjadi babu, disiksa, dipukuli, dijadikan babu, serta segala macam siksaan sudah pernah saya rasakan. Mana cerita Pak Kasirin tentang negara Indonesia yang mempunyai luhur, gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan? Di mana? Di mana cerita itu berada? Di mana ditempatkan? Ternyata itu semua hanya bisa dibeli dengan uang. Uang hanya bisa dibeli dengan uang. Dari TKW di negeri orang, saya akan mendapatkan kehidupan yang layak. Saya akan mendapatkan hak-hak saya. Saya tidak akan dikucilkan di negeri saya sendiri, tetapi bahagia. Ketika saya diperkosa pagi, saya berani menundukkan kepala dan meludahi orang-orang yang mencabuli saya pada saat itu. Saya mengambil pisau dan menusuk mata hati. Dia pun meninggal. Saya membunuh majikan saya sendiri pagi. Saya menjadi seorang pembunuh. Sumara menjadi seorang pembunuh pagi. Sumara menjadi seorang pembunuh. Saya yang bernama Sumara berhak untuk mati.